Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita mulai ibadah kita. Sebentar lagi kita tiba ke masa new normal atau normal baru. Tetapi bukan berarti sudah normal betul. Jangan lengah. Mari kita tetap ikuti peraturan yang ada dan mari kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah dan berdoa kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Marede hita sian nomor 580 sada ayat sada 1-2. Dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Meredehita sian buku Ede nomor 100 ono pulusia ayat sada. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu,
Jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita sian buku ede nomor 500 sia ayat sada. Secara responsoria firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita minggu ini, yaitu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marende ita sian buku ede nomor 480 ayat 3. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begitu juga anak-anak kami semuanya, marilah kita mendengar Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, minggu hari ini. Minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal. Topik minggu, kemuliaan Allah akan ciptaannya. Yang kedua, video streaming. Dihimbau kepada seluruh Parhalado HKBP Melati Resort LP Tiasada untuk dapat membagi, men-share video streaming ibadah minggu 7 Juni 2020 ke semua grup media sosial yang ada di setiap week, dan kepada jemaat yang ingin mendownload langsung video streaming tersebut dapat mengunjungi Facebook dengan nama akaun HKBP Melati Resort LP Tiasada. Yang ketiga, pemberitahuan kepada Bapak Ibu Parhalado HKBP Saresort LP Tiasada di tempat. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita dan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Menyikapi isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang ibadah di gereja, di mana beberapa distrik yang ada di HKBP telah mengumumkan secara resmi ibadah di gereja akan dimulai tanggal 7 Juni 2020 dengan ketentuan harus mengikuti protokoler kesehatan dan protokoler pemerintah. Untuk itu kami beritahukan, yang pertama, kami akan berkoordinasi minggu ini kepada Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh mengenai hal tersebut. Dan kalaupun hal ini diperbolehkan, Parhalado akan memberitahukan melalui rapat Parhalado bagaimana tekniknya, dan seluruh jemaat harus mampu memberikan keadaan ini, memahami keadaan ini, memaksa kita memasuki era baru, yaitu new normal. Yang kedua, kalaupun ibadah dibuka di gereja, kegiatan tersebut belum normal seperti biasa. Untuk itu, gereja tetap mempersiapkan tata ibadah minggu, keluarga, dan ibadah pertangyangan untuk setiap keluarga. Demikian juga video streaming akan kami tayangkan melalui YouTube HKBP Melati setiap minggu sampai ibadah bisa berjalan normal. Yang ketiga, Minggu 7 Juni 2020 akan kita lakukan pelantikan Majelis Resort periode 2020-2024, dan untuk sinode distrik kegiatan tersebut dimulai pukul 10 di gereja HKBP Melati. Pelayanan ibadah Minggu 7 Juni 2020, pengkhotbah Pendeta Resort Liturgi Situa Yance Damani MAP, Warta dan Dua Sapat Situa Asiaan. Kolektan akan memberikan persembahan ke depan. Kami mohon kehadiran dan kesediaan Bapak, Ibu, Parhalado, keluarga untuk mengikuti kebaktian tersebut. Kegiatan tersebut akan mengikuti protokoler kesehatan. Yang keempat, karena kegiatan video streaming masih kita lakukan, untuk itu petugas pelayan ibadah minggu untuk video streaming adalah sebagai berikut. A. Minggu 7 Juni 2020, pengkhotbah Pendeta
Maya Ningsi Gulto Mestiha liturgis Situa de Borutagaru Butauruk SPD warta dan doa syafaat Situa Si Anesa. B. Minggu 14 Juni 2020 pengkhotbah Pendeta Ramses M. Lumanggaul MM liturgis Situa CR Pasaribu warta dan doa syafaat Situa A. Boru Senambela. C. Minggu 21 Juni 2020 pengkhotbah Bibel Pro RN Boru Simanjuntak liturgis Situa S. Simanjuntak warta dan doa syafaat Situa R. Boru Sinaga. D. Minggu 28 Juni 2020 pengkhotbah Pendeta Ramses M. Lumanggaul MM liturgis Situa T. Silitonga SE warta dan doa syafaat Situa L. Tambunan. Demikian warta jemaat. Martang yang mahida Ali Tuan Nibata nama bangsa di Banua Gijam. Puji-pujian hamuliatan mari Tuhan di pasar nami tu upamuna sembari dinang upakilalo kami oleh Tuhan di perdaran ningulu nami tung asini roham do oleh Tuhan napai hutami suang songoni nang magugo yok kami bui hami oleh Tuhan marai pason satu apratikyon ali di batah nama bangsa di Banua Gijam diari sadarion diari napinar bagi ami marpungulu hami oleh Tuhan di bagas namibi memuji pasangapon guarmu nabadi suluk naile Tuhan alani akan masa di portibion oleh Tuhan ima penularan COVID-10 sia oleh Tuhan ali di batah nama bangsa di Banua Gijam tunggurang do oleh Tuhan akan jolma dengan nami oleh Tuhan natinok kami naung marujung ngulu alani penularan COVID-10 sia oleh Tuhan di portibian suak songoni nang di Indonesia oleh Tuhan alani tung olomos itu tuduh hamil Tuhan dalam biar hamil Tuhan tidak mengutulu nami tujuan narion alai napas lawan nami Tuhan marhiti-hiti ima perminggon nami dia paratikyon oleh Tuhan napas doran nami saruk nai hatami laupa posor rohan nami mapergugui rohan nami Tuhan menggugui kami di perjalanan ngul nami ai holo oleh Tuhan saruk na naupoto akan namasa di portibion ali di bata nama bangsa di Banua Gijam tuholo pasatami saruk na oleh Tuhan aka upaya nabinan pemerintah nami oleh Tuhan sian Bapak Presiden satu jabatan tumoro oleh Tuhan di desa-desa ima dinalau memutus rantai penularan COVID-10 sian di Indonesia oleh Tuhan asa tumibun yang soal Tuhan penularan ini gabi marulupuluk mariai hamil Tuhan dina mangurtung nami tujuan narion ali di batah nama bangsa di Banua Gijam tuholo pasatami saluk nale Tuhan aka para medis na merawat nau terkontaminasi oleh Tuhan ima said COVID-10 siau oleh Tuhan di rumah sakit manang di karantina penasida oleh Tuhan tua sini roham mau pasatami oleh Tuhan papos rohana sida oleh Tuhan na dongan namdu nasida oleh Tuhan dina merawat aka dongan nami na tertular COVID-10 siai songoni nang amin oleh Tuhan dina haibas pematang nami oleh Tuhan tuho mawasatami padau masaluk na aka sahiti siapa matang nami asa maruluk-uluk amin oleh Tuhan dina mangudingul nami tujuan narion ali di batah nama bangsa di Banua Gijam memahami oleh Tuhan ruas Mahaga BP Melati Resort Hebat Sada oleh Tuhan masih Allah hamil Tuhan marpumu di bagas joromi lama muji pasangapon guar muda bejai aleo malari Tuhan nabui upatu pahami iman di nalau pasangapon guar muda bejai marpumu dohami di bagas nami bele Tuhan marsadani roha salhut akar basaga TV Melati lama muji pasangapon guar muda bejai tuk sangoni bele Tuhan pamujun nami na bele bega senami hamil Tuhan nang roh mahami tu bagas joromi le Tuhan rabdo ami dongan dong imar basnya KPP naung makpung ami di bagas joromi sadani roa sada pikiran hamil Tuhan iman di dalam pasangapon warmu na bele jalo ma le Tuhan saluna aka pamujian nami nak pede bagas lami be ami puji-pujian ma di warmu na bele lasni rohama di ami saluna
ruasni AKBP Melati LPT Siada Narung di Medolong. Ali lewat nama bangsa Iban Bijang, Tuhoma pasatami perjalanan nami tujuh narin na Tuhan, asa homa mapargugi hon nami na Tuhan. Pada umasak kami itu nak kecobaan songoni akan jahat, asa melua kami jala maruluk kami dina mau tumul nami tujuh narion. Ali lewat nama bangsa Iban Bijang. Dari sadari lupa saat kami oleh Tuhan akadongan nami nadi bagasan persaiton ima suardi Simorakil na tongon dikyon oleh Tuhan om nami di rumah sakit di Jakarta alani mengalami kecelakaan kerja suang-songoni nang situa manang opu enos doli hari torang na tongon dikyon oleh Tuhan toktong di rumah sakit alani persaiton nasida tua sini rohama upa saat kami oleh Tuhan nasida na dua de Tuhan asahoma ale Tuhan papo soroh nasida sian pamotoamu pele Tuhan saluk nai ima dina marsai nasida song-songoni pele Tuhan segala upaya nabinani keluarga di rumah sakit ima dina makirim hama malum ni keluarga nasida tuhoma pasatami saluk nale to ka paramedi songonya ka perawat merawat nasida pasu-pasu mas saluk nale Tuhan aka ubat na pinangan nasida songoni nang pinang akasi panganon na dikonsumsi nasida pasu-pasu mai jala pargugui asa makon hama malum di panahai nasidai ali di bata nama bangsa di Bandung Bijang di saluhut pangidul ele Tuhan pangsaluk nari Tuhan jalma pardosa do kami ali Tuhan di portibion tua sini roh mau pasat kami hadiron nami asa tama toktong kami abarani pasu-pasu jalo mali Tuhan tangyang ele nasum batu rupamu orang di bagasan kuala anak Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Merendahita sian buku ede nomor 102 ayat sada hut papungu pelian sada A dohok sada B. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi khotbah bagi kita dalam minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan. Saya pun tidak pernah melihat Tuhan. Mungkin saudara juga tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudara yang terkasih, kalau kita percaya Tuhan itu ada, namun kita tidak pernah melihat Tuhan, berarti kita disebut orang yang berbahagia. Ketika Yesus telah bangkit dari kematian dan murid-murid sebagian telah melihat Tuhan yang sudah bangkit, namun ada satu orang murid yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, yaitu Thomas. Dan Thomas berkata, sebelum saya meraba dengan tanganku sendiri, kaki dan tangan bekas aku, dan sebelum saya melihat dada Yesus, saya tidak percaya. Dan ketika Yesus datang ke hadapan Thomas, Thomas langsung tersungkur menyembah Yesus. Dan Yesus berkata kepada Thomas dalam kitab Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas. Dan kitalah orang yang berbahagia kalau kita percaya Tuhan itu ada, namun kita tidak pernah melihat Dia dengan mata jasmani kita. Saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti sebaliknya Tuhan juga bisa lakukan dari yang ada menjadi tidak ada. Sama seperti virus corona yang kita hadapi sekarang. Dan hingga pada saat ini kita masih sangat takut dengan virus corona. Bahkan sudah mendunia. Dari yang ada menjadi tidak ada, Tuhan bisa lakukan. Allah menciptakan semuanya, bumi dan segala isinya dengan sangat rapi, direncanakan dahulu dengan matang. Semua terencana dengan sempurna, tidak asal-asalan, tidak asal jadi. Semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Bahkan Tuhan juga menyatakan keberadaannya lewat ciptaannya. Kita bisa baca dari Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, namun kita tahu Tuhan itu ada lewat ciptaannya. Bahkan cakrawala, langit menceritakan tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan, seperti yang
dicatat dalam kitab Mazmur 19 ayat 2 tadi. Saudara yang terkasih, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia secara khusus, agak berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kesegambaran manusia dengan Allah terdiri dari 3 dimensi. Saya catat di sini. Yang pertama, gambar alamiah. Artinya manusia itu memiliki kehendak. Manusia itu memiliki pengertian, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itu dari dimensi gambar alamiah. Yang kedua, dari gambar politik. Manusia memiliki kemampuan untuk memimpin. Manusia memiliki kemampuan untuk memelihara. Manusia memiliki kemampuan untuk menguasai. Itu gambar politik dari dimensi manusia yang segambar dengan Allah. Baru yang ketiga, gambar moral. Dimensi moral dari kesegambaran manusia dengan Allah. Artinya manusia tahu kebenaran. Manusia tahu kekudusan, mengenal kekudusan. Manusia juga tahu tentang kasih, tahu mengasihi sesamanya, mengasihi ciptaan Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Dan setelah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan melihat hasil ciptaannya itu sungguh sangat baik. Terlebih kita manusia yang segambar dengan Tuhan, imago Dei. Manusia pra berdosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sangat sempurna, sangat sempurna. Memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan ciptaan Tuhan yang lain. Aman, sentosa, damai, sejahtera. Namun ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, semua yang baik tadi menjadi rusak. Dosa merusak semua yang baik. Akibatnya kesegambaran manusia dengan Allah juga menjadi rusak. Manusia berdosa mengalami kerusakan total. Tidak sanggup lagi hidup dengan kekudusan, tidak sanggup lagi hidup dalam kebenaran, tidak sanggup lagi hidup di dalam kasih. Pikiran, kehendak, kemauan manusia sudah dicemari, dikotori oleh dosa. Saudara yang terkasih, untuk memulihkan status manusia, untuk mengembalikan keadaan manusia pra berdosa sebelum berdosa, manusia tidak sanggup untuk memulihkan hidupnya lagi seperti pra berdosa. Manusia sudah rusak total. Bagaimana caranya supaya manusia memiliki kesegambaran lagi dengan Tuhan, kembali lagi memiliki hal-hal yang ilahi seperti di awal-awal penciptaan? Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia. Yesus adalah gambar Allah yang sudah hilang dan rusak yang ada pada manusia. Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus agar manusia dapat berfungsi kembali sebagaimana yang Tuhan maksud, untuk memuliakan Tuhan dan memelihara seluruh ciptaannya. Manusia yang dicemari oleh dosa
tidak mampu lagi melakukan tugasnya. Manusia hanya mau memuliakan diri sendiri, sombong, berpusat pada diri sendiri. Manusia hanya mau merusak ciptaan Tuhan saja, tidak sanggup melestarikan dan memelihara. Supaya manusia dapat melaksanakan kembali tugasnya, tanggung jawabnya yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Manusia harus diselamatkan dan dipulihkan kembali. Yang sanggup memulihkan kembali, menyelamatkan manusia hanya Yesus. Hanya Yesus yang dapat memulihkan, menyelamatkan kehidupan manusia yang sudah rusak. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta, sifat keilahian yang sempat hilang akan kembali lagi ke dalam kehidupan kita. Kita dapat menanggapi persekutuan dengan Tuhan. Kita akan memiliki keserupaan moral dengan Allah, memiliki kasih, tahu yang baik, taat, memiliki roh seperti yang kita peringati minggu lalu, hari turunnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tahu hal-hal yang baik, ada perasaan, ada kesadaran, memiliki kuasa untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudara yang terkasih, kesegambaran manusia dengan Allah tidak terdapat pada ciptaan Tuhan yang lain, tidak berlaku pada hewan. Walaupun manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah, tetapi manusia tetap ciptaan. Bukan berarti manusia itu ilahi. Memang kalau kita lihat pada zaman ini, ya, ada manusia yang menunjukkan sikap seperti dia Tuhan, mau mengatur semua, mau menentukan segala-galanya. Padahal meskipun kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Tuhan, kita tetap ciptaan. Kita bukan ilahi. Kita manusia, hanya ciptaan Tuhan dan sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di antara Allah dan bumi. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia itu di antara Allah dan bumi. Allah memberi mandat kepada manusia supaya manusia memelihara ciptaan Tuhan. Sasaran mandat itu adalah bumi, yang melaksanakan mandat itu adalah manusia. Manusia menjadi wakil Allah untuk memelihara bumi ciptaan Tuhan. Untuk melaksanakan mandat itu, Tuhan memperlengkapi manusia dengan akal, pikiran, dengan roh. Tuhan tidak hanya memberi mandat, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita kemampuan untuk menguasai ciptaan Tuhan, merawat, memelihara ciptaan Tuhan. Dan hal yang luar biasa lagi, Tuhan menempatkan manusia antara Tuhan dan bumi, dan yang menjadi makanan manusia ada di bumi. Ada di bumi itu sendiri, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah yang menjadi makananmu, katanya. Hal yang luar biasa, kalau Tuhan mau merusak bumi, padahal dia hidup dari bumi itu sendiri. Itu hal yang luar biasa.
Betapa rusaknya manusia kalau manusia mau merusak bumi, padahal kebutuhannya berasal dari bumi itu sendiri. Itu yang difirmankan Tuhan kepada manusia. Saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat baik. Tuhan menciptakan kita secara khusus, istimewa, dengan jarinya sendiri, dengan tangannya sendiri. Bahkan diberi nafas hidup, kemampuan yang luar biasa. Tuhan memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan berharap agar kita taat dan tunduk kepadanya. Tuhan mengharapkan agar kita mengabdikan seluruh hidup kita kepadanya dengan mengelola bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tugas kita sebagai manusia, mengelola bumi dengan kasih sayang sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara yang terkasih, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Sudah berulang-ulang saya katakan, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang terkasih, apapun keberadaan kita sekarang, mungkin pendapatan kita berkurang, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang bekerja 3 hari, berhenti 3 hari, atau ada keluarga kita yang pada saat ini terdampak COVID-19 atau terinfeksi virus. Bagaimanapun kondisi kita sekarang, keberadaan kita sekarang, marilah kita syukuri. Bersyukurlah, syukurilah apa yang ada, dan tetaplah bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan sumber pertolongan dan kehidupan kita. Tuhan tidak kebetulan menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini. Kita dihadirkan Allah di dunia ini untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, menempatkan kita di dunia ini, supaya kita nyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Mari kita laksanakan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kehidupan yang sulit akibat dan dampak COVID-19, justru kita diingatkan akan kemahakuasaan Tuhan. Ini kali 10, ya 10 kali kita beribadah tidak bersama-sama. Ke-10, kali ke-10. Lebih 2 bulan. Ini kali ke-10 kita beribadah seperti ini. 2 bulan lebih. Kita dikuasai ketakutan, kesulitan hidup, pekerjaan kita seakan-akan berhenti. Tetapi ada hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Kita lihat bumi ini, dunia ini, langit semakin biru, polusi berkurang, air semakin bersih, lapisan ozon semakin tebal. Itu hal yang positif. Itu artinya Tuhan sedang memulihkan bumi ciptaannya yang gagal kita lakukan. Tuhan sedang memulihkan bumi ini yang gagal kita lakukan. Sebenarnya kita wakil Tuhan untuk merawat bumi ciptaan Tuhan. Namun akibat COVID-19 ada yang harus kita syukuri. Kita tidak henti-hentinya bersyukur. Bagaimanapun keadaan kita, sama seperti yang saya katakan tadi, langit semakin jernih biru, polusi berkurang, air semakin bersih, lapisan ozon semakin tebal.
Tuhan sedang memulihkan bumi ciptaan Tuhan, bahkan memulihkan kehidupan kita. Mungkin selama ini kita tidak peduli dengan Tuhan, tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi dengan keadaan ini kita bersyukur, semakin mengenal kebaikan Tuhan, dan kita percaya Tuhan memulihkan bumi, Tuhan juga memulihkan keadaan kita sekarang, dan kita juga terpanggil untuk turut dalam proses pemulihan alam ciptaan Tuhan hari ini dan hari yang akan datang. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa di surga buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada Minggu Trinitatis hari ini. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau baik menciptakan kami dengan luar biasa, menciptakan kami secara khusus. Kau menciptakan kami segambar dengan Tuhan. Bahkan Kau memberi roh kepada kami supaya kami dapat melaksanakan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk menguasai bumi ciptaan-Mu, memelihara, bahkan merawatnya dengan penuh kasih. Kalau selama ini Tuhan kami tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawab kami tidak peduli dengan alam ciptaan-Mu, Tuhan ampuni kami, sadarkan kami akan kewajiban kami sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa untuk dapat mewartakan kerajaan Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, dunia ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan kami. Tuhanlah tempat pengaduan kami. Dan dunia ini membutuhkan doa seluruh manusia yang ada di dunia ini, supaya kami lebih kusuk lagi berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, Kau berkuasa melakukan apapun, melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan yang tadinya ada COVID-19, Tuhan bisa angkat itu dengan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memasuki fase new normal. Tuhan bimbing kami sehingga kami mampu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kami mampu melakukan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam fase new normal ini. Biarlah kami memiliki hati yang taat pada Tuhan. Kalau kami taat pada pemerintah, sama artinya taat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi melakukan perintah-Mu lewat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati seluruh manusia ciptaan-Mu yang pada saat ini dirawat di rumah sakit, yang menderita terinfeksi virus corona. Berkati juga para medis, berkati keluarga agar tetap bertahan dan bersabar menantikan kesembuhan dari anggota keluarga yang sedang dirawat. Terima kasih Tuhan, jauhkan ego, kesombongan dari kami semua. Biarlah kami semakin menyadari betapa lemahnya kami, betapa kecilnya kami di hadapan Tuhan, supaya kami semakin lari membenamkan diri di dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Berkati HKBP Melati Resort Helvetia Sada ini, apapun yang dipergumulkan oleh setiap jemaat-Mu, Kau yang menolong jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya,
agar mereka menang. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kalau kami adalah manusia yang lemah, banyak dosa pelanggaran. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat sada dohok tolu uhut pasahat pilihan dapat duahun. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami petugas pelayan Minggu tanggal 7 Juni 2020 di HKBP Melati Resort Helvetia Sada mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.